Hai, perkenalkan nama saya Feby Alisa Sitorus, saya dari kelas 10 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks eksposisi. Langsung saja ke pembahasannya. Poin pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, serta mudah dipahami. Teks eksposisi bersifat real, nyata, dan ilmiah, atau dikenal juga sebagai teks non-fiksi. Kenapa ya teks eksposisi itu disebut teks yang berisi informasi, atau juga dikatakan sebagai teks non-fiksi? Ya, karena teks eksposisi itu mengandung fakta-fakta dan juga teks eksposisi tidak bersifat imajinasi atau khayalan. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, gaya informasi bersifat mengajak si pembacanya. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Di sini ada kata lugas, agak sedikit asing ya. Jadi saya ingin memperjelasnya. Lugas itu memiliki arti simple dan mudah. Jadi teks eksposisi itu disampaikan secara simpel. Yang keempat, tidak memihak. Berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Kelima, bersifat objektif dan netral. Yang keenam, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang ketujuh, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Alat konkretasi maksudnya dalam teks eksposisi, fakta digunakan sebagai alat yang membantu penulis dalam mewujud nyatakan pemikirannya tentang suatu hal, topik, atau isu. Hal ini terutama dapat ditemukan pada bagian penegasan ulang. Sementara itu, alat kontribusi maksudnya dalam teks eksposisi, fakta disajikan sebagai alat yang berfungsi mendukung pendapat atau argumen yang dibangun penulis terkait tesis yang telah disampaikan. Ciri-ciri teks eksposisi yang ke-8, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kita lanjut poin selanjutnya, struktur teks eksposisi. Yang pertama, judul. Judul menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi, ditulis dengan kata-kata yang singkat. Judul berfungsi untuk memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Yang kedua, tesis atau pernyataan umum. Tesis merupakan pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Yang ketiga, argumen atau isi. Argumen berisi sejumlah bukti berupa fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran tesis. Jadi argumen berisi beberapa alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Untuk melengkapi informasi, penulis dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, atau fakta-fakta berupa data statistik dari sumber terpercaya agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Struktur teks eksposisi yang keempat yaitu penegasan ulang atau simpulan. Penegasan ulang berupa rangkuman sudut pandang penulis terhadap keseluruhan isi teks eksposisi. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyai penegasan ulang ya. Lanjut
ke poin selanjutnya. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi defini, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Yang keempat, eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang kelima, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang keenam, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Kita lanjut ke poin yang terakhir, unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara. Dan persona jamak contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana. Dan pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, siapa. Yang kedua, nomina dan verba. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Verba dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Contohnya pada kenyataannya, kemudian lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Idealnya, argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah, atau sebaliknya. Dari pembahasan kita tadi bisa kita ambil kesimpulan ya. Teks eksposisi itu bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan si pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang lengkap dalam penyajiannya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.